Shalom. Haleluya. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau Tuhan Allah yang penuh kasih dan rahmat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, dan biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu semua berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada tahun 2015 seorang hamba Tuhan yang bernama Emmanuel Makandiva dari kota Harare, negara Zimbabwe, dia menubuatkan dan dia melihat adanya satu virus yang akan melanda dunia, dan dia katakan virus itu berasal dari Cina dan berasal dari sebuah laboratorium yang mengalami kebocoran. Jadi mengenai virus corona yang pada saat ini sedang menular atau istilahnya pandemik, itu sudah dibuatkan tahun 2015. Dengan tepat dia berkata, virus ini akan terus melanda dunia. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, permasalahan kita pada saat ini bukan hanya berhadapan dengan virus, tetapi banyak permasalahan hidup yang harus juga kita hadapi. Namun pada saat ini semua perhatian manusia tertuju kepada keadaan dunia yang sedang dilanda oleh virus corona. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, permasalahan dalam kehidupan sehari-hari lebih penting untuk kita hadapi, sebab permasalahan ini menyangkut kehidupan kita, menyangkut masa depan kita. Pada saat kita tidak bisa mengatasi permasalahan hidup, maka permasalahan hidup bisa menjadi krisis. Artinya akan membawa kita kepada kefrustasian, membawa kita kepada keputusasaan, membawa kita bersatu keadaan stres, kehidupan yang tidak berpengharapan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul mengendalikan permasalahan hidup. Nah, saudara, firman Tuhan kita ambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian dikatakan firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada ayat yang ke-12 Rasul Paulus berkata, aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kelaparan. Tetapi permasalahan yang dihadapi oleh Rasul Paulus
bukannya sekedar makan dan minum. Ada permasalahan-permasalahan lain yang Rasul Paulus juga katakan. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering didera di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, inilah permasalahan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Bahkan di dalam pasal yang lain, di sana dikatakan setiap hari aku diperhadapkan dengan maut. Artinya permasalahan Rasul Paulus adalah permasalahan menyangkut tentang kematian juga. Artinya kematian selalu mengikuti dia. Seakan-akan kemana dia pergi, di sana kematian beserta dengan dia. Apakah Rasul Paulus mundur dengan setiap permasalahan yang dihadapi? Apakah Rasul Paulus menjadi putus asa? Apakah dia berkata, aku mengenal Tuhan, aku melayani Tuhan, tetapi mengapa permasalahan hidup selalu terus menghantui kehidupanku? Mengapa permasalahan hidup selalu terus datang kepadaku? Saudara, Rasul Paulus tidak ingin dikuasai oleh permasalahan hidup. Rasul Paulus tidak ingin dikendalikan oleh masalah hidup, tetapi dia ingin tampil sebagai pengendali masalah hidup. Artinya Rasul Paulus ingin memegang pimpinan dari setiap permasalahan hidup. Artinya Rasul Paulus ingin memerintah setiap permasalahan hidup. Jadi bukan permasalahan hidup yang memerintah Rasul Paulus, tetapi dia ingin memerintah permasalahan hidup. Rasul Paulus berpegang pada firman Tuhan. Pada saat manusia diciptakan oleh Allah, Allah berkata, berkuasailah atas seluruh bumi ini, taklukkanlah semua. Saudara, Rasul Paulus di sini menjadikan dirinya sebagai eksekutor. Artinya dia yang bisa mengendalikan permasalahan hidup. Dan saudara serta saya juga diciptakan sebagai eksekutor. Orang yang bisa mengendalikan permasalahan hidup. Orang yang bisa memerintah terhadap permasalahan hidup. Kita luar biasa di dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Rasul Paulus tampil sebagai orang yang mengendalikan kehidupan, mengendalikan setiap permasalahan yang datang kepada dirinya. Rasul Paulus mengambil satu cara yang sangat luar biasa. Dia masuk pada kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab tadi, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, di dalam dia, artinya Rasul Paulus datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan karena dia memerlukan Tuhan. Dia ingin Tuhan beserta dengannya. Dia ingin Tuhan terlibat dalam dirinya untuk mengatasi permasalahan hidup. Yang kedua,
kekuatan yang daripada Tuhan. Rasul Paulus sadar bahwa di dalam setiap permasalahan hidup ada satu kekuatan yang tidak kelihatan, yang berupaya terus membawa dia kepada maut. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa dunia ini. Artinya bahwa di balik permasalahan hidup yang sekarang saudara saya alami, di sana setan bisa bekerja. Untuk apa? Untuk menghancurkan kehidupan kita, untuk membinasakan kita. Tetapi jangan takut, sebab kita ditentukan oleh Tuhan sebagai pemenang. Orang yang bisa memerintah permasalahan, orang yang bisa memimpin dalam permasalahan hidup. Kita adalah pemenang, saudara. Paulus sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Mengapa? Karena dia sadar hanya Tuhanlah Tuhan yang maha kuat. Mari kita baca dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai dengan 26. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang maha kudus. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tidak ada yang hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Rasul Paulus membutuhkan Tuhan untuk mengatasi permasalahan hidup. Karena apa? Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang maha kuat. Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda bandungannya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu panglima perang, Tuhan itu namanya. Nah saudara, kekuatan yang dari Rasul Paulus adalah kekuatan yang dari Tuhan, yang bisa menjadikan dia sebagai seorang eksekutor, mampu mengatasi permasalahan hidup. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kembali kepada kehidupan kita di zaman sekarang ini, di saat sekarang ini, mau tidak mau kita katakan kita sedang mengalami krisis, baik dalam perekonomian maupun pekerjaan. Tetapi saudara, apapun krisis yang datang kepada kita, ingat bahwa kita mempunyai Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita mampu mengalahkan permasalahan hidup. Kita mampu mengendalikan kehidupan ini, sekalipun permasalahan itu berat datangnya. Namun percayalah, Yesus juga berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi mari, kuatkan dan teguhkan hati kita. Sebab di dalam kehidupan kita inilah ada kuasa. Kuasa yang bisa mengalahkan permasalahan hidup. Kuasa yang bisa kita nyatakan lewat apa? Deklarasikan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Maka firman yang kita ucapkan, firman yang kita katakan bisa terjadi. Karena di dalam setiap perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita pasti terjadi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita memiliki kuasa. Saudara perhatikan tentang Daud. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat,
Di situ Daud memperkatakan firman Tuhan. Lewat perkataan yang keluar dari mulut Daud, Daud bisa mengalahkan Goliat yang demikian hebat dan kuat. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ketika saudara menghadapi permasalahan hidup, saudara jangan gentar, saudara jangan takut, tapi perkatakan firman Tuhan. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau. Aku akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat permasalahan datang, yakinkan dirimu bahwa Tuhan berperang, bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Katakan saja firman Tuhan bahwa Tuhan beserta dengan dirimu untuk mengendalikan permasalahan yang datang kepadamu. Sekian firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah yang memberi kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat menanggung segala perkara. Kami bisa mengendalikan permasalahan hidup. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang-orang yang dikatakan oleh Tuhan sebagai penakluk dunia, sebagai orang yang menguasai dunia dan segala isinya melalui Yesus Kristus. Kami percaya lewat firman yang adalah roh dan hidup, kami dibentuk, kami tampil menjadi pemenang atas setiap permasalahan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.